Penglihatan Roy sebagai anak indigo tidak bisa ditahan-tahan. Kadang penglihatan yang datang justru bukan minta pertolongan, tapi mengungkap niat buruk. Waktu itu ada teman papanya Roy datang ke rumah untuk obrolin tentang bisnis. Tapi istrinya punya niatan lain yang tersembunyi. Dan Roy langsung tahu. Roy, kamu lagi ngerjain PR ya? Iya nih, Roy udah ketinggalan banyak. Mama sama Papa udah nunggu Roy buat fokus dulu dengan pelajaran yang ketinggalan ini nih. Ya, padahal kita di sini baru aja mau ajak kamu main. Ya, jangan ganggu. Roy itu lagi ngerjain PR. Iya deh. Tapi kita ngapain dong di sini? Kalian berisik dong. Roy gak usah fokus nih. Mau belajar aja susah banget sih. Gara-gara kamu sini nak. Pokoknya gimana caranya kita harus dapetin peti harta karun itu. Lu tenang aja. Gue juga setuju akan hal itu. Roy, kamu kenapa sih? Ada kamu dapat penglihatan lagi? Ya. Roy tadi lihat sesuatu yang aneh gitu. Jadi kalian kesini nih mau ketemu Roy? Iya, habis anak kamu tuh udah kedengeran namanya kemana-mana. Ya aku kaget aja, ternyata itu anak kamu. Aku pikir si Andi. Bukan, yang kamu maksud itu Roy, adiknya Andi. Tapi tadi Roy itu kayaknya lagi belajar deh. Bentar ya, saya cek dulu. Oke. Ini baru diomongin. Nih, kenalin. Ada tamu ya, Ma? Iya, temennya Papa nih. Ini Roy, kenalan dulu. Roy. Randy. Nah, ini Randy, temennya Papa. Terus itu Elisa, istrinya. Mereka berdua pengen ngobrol-ngobrol sama kamu, Roy. Tante sama Om mau tanyain soal bisnis kan? Wah, hebat banget ya anak kalian ya. Kita belum ngobrol-ngobrol aja, dia sudah tahu, ya kan? Roy tadi udah dapet penglihatan, Om. Penglihatan. Iya, Roy itu suka dapat penglihatan lewat mata batinnya. Ya udah, kamu ceritakan saja sama Roy. Siapa tahu aja dia bisa bantu kita. Jadi gini Roy, Tante sama Om ini mau bisnis tas ekspor gitu di daerah Depok. Kira-kira gimana? Bakal maju atau enggak nih? Maaf Tante sebelumnya, tapi Tante lebih baik kurungkannya Tante untuk mengambil peti harta itu, Tante. Apa? Peti harta. Iya, Om. Roy, ngomong apa sih kamu? Mereka berdua kan lagi mau bicarain bisnis. Kok kamu malah ngelantur ngomongin peti harta segala? Enggak, Pak. Roy itu gak ngelantur. Tante lebih baik jangan lakukan itu. Kalau Tante lakukan itu, Tante bisa membangkitkan jiwa orang yang udah mati. Sial, tahu dari mana anak ini tentang niatku yang sebenarnya? Mungkin si Roy lagi nggak fokus aja kali ya. Iya, peti apa sih? Gak ngerti deh kita. Ya udah mah, kita ceritanya nanti aja sama si Roy. Mungkin aja karena banyak mengerjakan PR, si Roy pikirannya jadi terbebani. Yaudah, kita langsung pamit aja. Iya. Kita langsung pamit aja kali ya. Oke. Iya. Sini kita antar keluar. Ayo. Meskipun sudah diperingatin oleh Roy, tapi ternyata Melisa, istri teman papanya Roy, tetap bersikeras untuk mengambil peti harta itu. Roy, kok kamu ngomongnya tadi ngawur gitu sih sama Tante Melisa sama Om Randy? Enggak, Mah. Roy, tadi beneran Roy gak ngawur. Soalnya Roy dapet penglihatan, Mah. Tentang? Sebenarnya Tante Melisa itu
dia mau mencuri sebuah peti harta zaman dulu yang ada di danau besar di Depok, Pak. Jadi kedatangan mereka sebenarnya itu bukan mau nanya bisnis, tapi mau nanya soal peti harta karun itu. Iya, Ma. Kayak kita bakal berpetualang lagi nih, Ma. Kayaknya sih gitu. Pokoknya aku nggak mau tahu ya, peti harta karun itu harus jadi milik aku. Melisa, kamu tuh bener keras kepala ya. Kamu nggak denger apa? Roy bilang apa tadi? Akan ada jiwa orang mati yang akan bangkit kalau kita ngambil peti itu. Aku nggak percaya ya, menikahi orang bodoh kayak kamu. Anak kecil dipercaya, gimana sih? Jaga ucapan kamu. Aku ini suami kamu loh. Iya, suami yang nggak bisa memenuhi kebutuhan istrinya. Melisa, harusnya kamu mikir dong. Kita baru datang aja, belum ngomong apa-apa. Dia sudah tahu niat kita sebenarnya. Jadi aku nggak ada alasan lagi. Pokoknya aku nggak mau tahu ya, peti harta itu harus jadi milik aku. Aku akan cari 3 paranormal untuk bisa ngelancarin kerjaan aku. Melisa, kamu benar keras kepala ya. Tolong kamu sadar dong. Melisa! Aja tuh anak kecil ngatur-ngatur. Kira-kira dia siapa? Halo, aku kan udah bilang kamu jangan telepon malam-malam. Besok aja kalau Randy pulang kerja. Sama-sama aja. Aku di mana? Tempat apa ini? Hah? Siapa itu? Siapa tuh wanita Cina itu? Jendelanya tertutup. Angin dari mana? Berada di kanan kamera. Wah! Pergi kamu! Siapa kamu pergi? Pergi! 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 Kamu nggak apa-apa, sayang? Gak ada apa-apa kok. Pak, Ma. Tidur lagi ya. Iya, Ma. Pokoknya gue pengen lo cari 3 paranormal untuk bisa melancarkan rencana kita. Loh, bukannya lo udah ngedatengin 3 paranormal? Mereka tuh gak berguna, tau gak? Mereka malah nyuruh kita menghentikan kalau kita nggak boleh ngambil peti harta karun ini. Udah deh, pokoknya gue gak mau tahu. Lo harus cari 3 paranormal. Terus, suami lo nggak tahu tentang hal ini? Ya nggak tahu lah. Dia tuh sama aja bodohnya kayak orang-orang di sana. Pokoknya gimana caranya kita harus dapetin peti harta karun itu. Lo tenang aja. Gue juga setuju akan hal itu. Dasar manusia nggak beradab. Ngomong apaan lo? Gue nggak ngomong apa-apa kok. Tadi gue udah... Tapi gue juga denger kok. Kok tiba-tiba gue merinding gini? Rai, kok kamu hari ini nggak fokus di sekolah? Iya, sampai ditegur guru gitu. Iya. Roy juga gak tahu. Roy, kepikiran terus sama mimpi Roy. Hantu Cina itu yang kayak aku. Iya, Ling, Roy khawatir. Ada kaitannya sama Tante Melisa dan juga Om Randy. Maksud kamu?
hantu pria itu pasti mau bantu Tante Melisa mencari peti harta itu. Lihat tuh, anak aneh lagi ngobrol sendiri. Hei, anak aneh, lagi ngomong sendiri ya? Ya. Hahaha. Si Roy, dasar anak aneh. Awas aja mereka. Lari. Ling, Mina. Kalian keterlaluan banget sih. Nih Mel, gue udah bawa 3 paranormal seperti yang kau minta. Oke. Tapi harus ingat sesuai perjanjian. Isi peti harta karun itu harus dibagi rata. Janjian apa ke mereka? Loh, gue gak punya pilihan lain. Emang lo mau bayar mereka mahal-mahal? Yaudah deh, paksa. Tapi ingat ya, jangan sampai gagal. Dijamin beres. Lepas, pergi kamu. Lepas tidak. Ayo. Malam itu kita makan malam seperti biasa. Tapi saya heran, kok Roy belum keluar-keluar dari kamarnya. Ketika saya hampirin di kamarnya, Roy tidak ada. Saat itu saya panik sekali karena takut terjadi hal buruk dengan anak saya.